Demi menyelamatkan ayah angkatnya yang tergolek lemah di ranjang rumah sakit, seorang gadis miskin rela menggantikan adiknya menikah dengan seorang pengusaha kaya raya. Namun tepat di malam pernikahan, alih-alih mendapat cinta, yang ia terima justru penghinaan, sikap merendahkan, dan sebuah perjanjian pernikahan yang penuh kepahitan. Sang suami selalu menganggapnya sebagai perempuan matre, padahal diam-diam ia rela mengorbankan segalanya demi keluarga. Sampai suatu hari, pria itu difitnah, kehilangan segalanya, dan terancam hukuman penjara 15 tahun. Barulah ia sadar bahwa satu-satunya orang yang tidak pernah meninggalkannya adalah istri yang selama ini paling ia benci. Akankah cinta mampu menyembuhkan luka dan kesalahpahaman yang sudah berlangsung berbulan-bulan? Patama adalah pemilik sebuah perkebunan teh yang terkenal di Thailand. Di masa tersulit dalam hidupnya, Patama pernah dikhianati oleh kekasih yang sudah bertahun-tahun bersamanya. Wanita itu tidak hanya meninggalkannya, tapi juga kabur bersama selingkuhannya sambil membawa lari seluruh hartanya. Setelah kejadian itu, Patama paling membenci perempuan yang gila harta. Karena tekanan dari ibunya, dengan berat hati ia menerima pernikahan yang sudah diatur oleh kedua keluarga sejak lama. Di sisi lain, Wichane hanyalah anak angkat di sebuah keluarga kaya dan selalu diperlakukan tidak adil. Beberapa hari sebelum hari pernikahan, keluarga itu mendadak bangkrut, sementara ayah angkatnya, Lam, jatuh sakit parah. Sementara itu, Zom, sang adik yang sebenarnya sudah bertunangan dengan Patama, justru tiba-tiba membatalkan pertunangan karena menganggap Patama berasal dari kampung. Yang lebih parah, Zom diam-diam jatuh cinta pada kekasih kakaknya sendiri. Demi membalas budi orang tua yang membesarkannya, Wichan dengan berat hati mengakhiri hubungannya dengan Prat, pria yang sudah ia cintai selama 5 tahun. Tak percaya dengan kenyataan itu, Prat terus berusaha mempertahankan hubungan mereka. Untuk membuat Prat benar-benar putus asa dan melepaskannya, Wichane sengaja tampil di atas panggung menari dengan gerakan yang menggoda, bahkan berinteraksi genit dengan para pria di bawah panggung. Menyaksikan kekasihnya berubah drastis hanya dalam semalam, Prat murka dan menyeret Wichane turun dari panggung. Namun Wichane dengan dingin menyatakan bahwa ia lebih mencintai angka-angka di rekening banknya ketimbang cinta. "Kalau kau tidak punya uang, menyingkirlah dari hidupku," katanya. Adegan itu tanpa sengaja terlihat oleh Patama. Seketika itu juga, Patama langsung menganggap calon istrinya sebagai perempuan matre dan bertekad memberinya pelajaran. Pada hari pernikahan, Prat mendadak menerobos masuk ke tempat resepsi dan mengumumkan di depan semua orang bahwa Wichan adalah miliknya. Tanpa banyak bicara, Patama langsung melayangkan pukulan hingga keduanya baku hantam. Meski sudah dilerai banyak orang, amarah Patama belum juga reda. Ia menarik tangan Wichane di depan Prat, lalu dengan angkuh menyatakan akan langsung membawa pengantinnya masuk ke kamar pengantin. Namun begitu masuk ke kamar, sikap Patama langsung berubah. Ia terus-menerus menghina Wichane sebagai perempuan yang gampang berubah hati. Wichane pun tidak mau kalah. Ia balas menyindir bahwa Patama sama sekali tidak punya sikap seorang pria sejati. Adu mulut di antara mereka dengan cepat memanas. Ketika Patama memintanya berganti baju untuk pulang bersamanya, Wichan bersikeras menolak. Kehabisan kesabaran, Patama maju hendak mengganti pakaian Wichane dengan paksa, membuat Wichane ketakutan dan lari ke kamar mandi. Melihat Wichan sengaja mengulur waktu, Patama bahkan menempelkan lakban ke mulutnya dan mengikat tangannya. Melihat istri kecilnya hanya bisa melotot kesal tanpa berdaya, Patama tanpa sadar tertawa. Dalam perjalanan pulang, Wichane terus mencari kesempatan untuk kabur. Ia bahkan nekat hendak melompat dari mobil saat Patama melontarkan kata-kata provokatif. Aksi nekat itu membuat Patama kaget dan mengerem mendadak. Memanfaatkan kesempatan itu, Wichane segera kabur namun sial, ia tersandung jatuh. Meski Patama pura-pura khawatir dan menanyakan keadaannya, Wichan bukannya berterima kasih malah menggigit tangannya, lalu meninju wajahnya sebelum kembali melarikan diri. Tidak punya pilihan lain, Wichan akhirnya meminta tolong kepada orang-orang yang lewat. Namun Patama justru menyatakan bahwa Wichan adalah istrinya
bahkan dengan lancang menciumnya di depan semua orang sampai semua orang percaya begitu saja pada ucapannya. Akhirnya Weekend tetap dibawa kembali ke perkebunan teh. Ibu Patama sangat gembira menyambut menantu barunya. Namun kebahagiaan itu cepat berubah menjadi keterkejutan ketika ia menyaksikan sendiri anaknya membentak-bentak seorang gadis yang tampak lemah. Di hadapan tatapan curiga sang ibu, Patama hanya bisa berdalih bahwa mereka berdua sedang bermain peran. Meski setengah percaya setengah ragu, sang ibu tetap dengan sabar menasihati anaknya soal tanggung jawab sebagai suami. Demi menenangkan hati ibunya, Patama dengan terpaksa berjanji akan merawat Wicane dengan baik. Ketika Wicane tersadar, ia terkejut mendapati dirinya berada di tempat yang sama sekali asing baginya. Tiba-tiba angin kencang bertiup, disusul suara petir menyambar. Rumah tua di tengah perkebunan teh itu mendadak terasa mencekam dan lebih menyeramkan dari biasanya. Karena terlalu ketakutan, Wiccan buru-buru berlari keluar. Namun baru saja keluar pintu, ia langsung berhadapan dengan seekor ular raksasa yang merayap di halaman rumput. Jeritan histeris terdengar saat ia terjatuh ke tanah. Tak jauh dari situ, Patama sedang mengamati. Di tengah teriakan minta tolong Wiccan yang terus-menerus, Patama tiba-tiba mencengkeram kakinya. Perbuatan itu membuat Wiccan menjerit ketakutan hingga terbangun dari tidurnya sambil melompat dari ranjang. Ternyata semua itu hanya mimpi buruk. Bertekad kabur dari suami yang menyeramkan ini, Wiccan segera meninggalkan perkebunan teh. Ia meminjam ponsel seorang wanita yang kebetulan lewat untuk menelepon ke rumah. Namun perkataan ibu angkatnya membuat hatinya terasa berat. Ayah angkatnya masih terbaring di rumah sakit. Dan setiap hari mereka butuh biaya pengobatan yang sangat besar. Tidak punya tempat lain untuk pergi, Wiccan terpaksa kembali. Kali ini ia mengajukan sebuah kesepakatan pada Patama. Jika ia bisa bertahan di perkebunan teh selama 1 bulan, Patama harus membayarnya 3 juta baht. Mendengar itu, Patama tertawa mengejek. Yakin Wiccan tidak akan sanggup bertahan bahkan 3 hari saja. Wiccan langsung membalas, "Bagaimana kalau aku bertahan lebih dari 3 hari?" Patama menjawab sombong, "Kalau kau bisa, aku beri kau 8 juta. Untuk membalas dendam pada suaminya yang kaya raya itu, Wiccan memutuskan melakukan hal yang tak terduga siapapun. Ia membawa sayuran dan menanamnya tepat di atas mobil sport mewah milik Patama. Tidak cukup sampai di situ, ia bahkan dengan riang menari-nari di atas mobil, menuangkan pupuk kandang ke dalamnya dan mengubah seluruh atap mobil menjadi kebun mini yang hijau segar. Melihat karyanya sendiri, Wiccan merasa sangat puas, tapi kebahagiaan itu langsung sirna ketika Patama datang dengan penuh amarah. Patama memerintahkan asistennya untuk mencabuti semua sayuran itu dalam waktu 3 menit. Melihat hasil kerjanya dihancurkan, Wiccan marah dan menyeret asisten itu turun dari mobil, lalu balik bertengkar dengan suaminya. Sebelum pergi, ia sempat berteriak, "Siapkan uangmu. Besok adalah hari terakhir dan aku pasti akan menang." Menyadari Wiccan begitu keras kepala, Patama langsung mengubah strategi. Ia memberikan semua pekerjaan paling berat di perkebunan teh kepada Wiccan, mulai dari menyapu, mengangkut barang, hingga pekerjaan kotor yang tak ada orang mau mengerjakannya. Meski tahu betul Patama sengaja menyulitkannya, Wiccan tetap menggigit gigi dan bertahan. Menjelang makan siang, Patama melihat meja makan penuh masakan lezat lalu memuji orang yang memasaknya. Namun begitu tahu yang memasak adalah Wiccan, wajahnya langsung berubah. "Apa ini? Kasih makan anjing saja belum tentu dimakan," katanya dingin sambil mengejek. Demi 8 juta baht itu, Wiccan hanya bisa menahan amarahnya. Ia kira hari yang panjang itu sudah selesai, tapi malam harinya ia justru diberi tugas tambahan memberi makan kuda. Di depannya menumpuk pakan setinggi gunung, dan hanya sendirian, Wiccan harus bekerja sampai jam 4 pagi baru selesai. Baru saja rebahan sebentar, suara ketukan pintu sudah terdengar bertalu-talu. Pembantu rumah membangunkannya sejak subuh untuk pergi ke kebun memetik daun teh. Di bawah perlakuan Patama yang tak henti-hentinya, tenaga Wiccan akhirnya habis. Ia pingsan di tengah pekerjaannya. Melihat itu, Patama segera berlari menggendongnya. Ia dengan lembut membaringkan Wiccan di ranjang, namun mulutnya tetap berusaha bersikap dingin, menuduh Wiccan pura-pura sakit untuk melunakkan hatinya. Bahkan sempat berniat menyiramkan air bekas cuci kaki ke wajahnya supaya sadar.
Untunglah, Pu, sahabat karib Patama sempat mencegahnya tepat pada waktunya. Pu dengan serius mengingatkan Patama bahwa tidak semua orang miskin itu jahat seperti mantan kekasihnya yang dulu mengkhianatinya. Setelah itu, Pu menyarankan untuk memanggil dokter. Patama di mulut berpura-pura tidak peduli, padahal sebenarnya ia sudah diam-diam memanggil dokter sejak awal. Ketika melihat wajah pucat Wicane, hati Patama tiba-tiba dipenuhi rasa iba yang sulit dijelaskan. Ia menyentuh dahi Wicane dan langsung terkejut mendapati suhu tubuhnya sangat panas. Kekhawatiran jelas terpancar di wajahnya. Patama terus-menerus membangunkan pembantu untuk memanggil dokter lebih cepat. Ia dengan lembut menyeka keringat di dahi Wicane, hati-hati merapikan rambutnya yang berantakan. Namun tepat saat itu dalam tidurnya Wicane tiba-tiba memanggil nama kekasih lamanya. Seketika itu raut wajah Patama langsung mengeras kembali. Rasa cemburu yang tak terduga membuatnya marah. Ia melempar handuk ke ember air, lalu berbalik pergi sebelum dokter sempat datang. Keesokan harinya, kondisi Wican sudah membaik. Tepat saat itu, ibu angkatnya menelepon, meminta Wican segera mencari uang 2 juta baht untuk biaya pengobatan ayah angkatnya. Setelah menutup telepon, Wican jatuh dalam keputusasaan. Meski kemarin ia sakit, tapi menurut kesepakatan taruhan mereka, ia belum pernah meninggalkan perkebunan teh. Itu berarti ia sudah memenangkan taruhan. Setelah berpikir lama, Wican menemui Patama untuk menagih uang yang sudah dijanjikan. Namun pria itu justru mangkir. Ia terang-terangan menolak menepati janjinya. Sakit hati dan putus asa, Wican tetap tidak mau menyerah. Ia berdiri di tengah hujan deras dari pagi sampai malam, bersikeras meminta Patama menepati janji dan membayarnya 8 juta. Namun pria di dalam rumah itu tidak juga muncul. Akhirnya tubuh Wicane yang masih lemah itu tidak sanggup bertahan lebih lama lagi. Ia jatuh pingsan di atas tanah yang dingin membeku di tengah hujan. Untunglah orang yang bekerja di dekat situ melihatnya dan segera membawanya masuk ke rumah, serta memanggil dokter untuk mengobatinya. Setelah itu Pu menemui Patama. Namun Patama tetap keras kepala menganggap Wican hanya perempuan gila harta. Pu menggeleng dan berkata mungkin saja Wican sedang menyimpan kesedihan mendalam yang tak ingin ia ceritakan kepada siapapun. Kata-kata itu mulai membuat Patama goyah. Malam itu ia perlahan berjalan menuju kamar Wican. Berdiri diam di depan pintu, Patama menatap perempuan yang terbaring di ranjang dengan wajah pucat karena sakit itu. Wicane masih belum sembuh benar, namun tetap nekat berdiri di tengah hujan hanya demi sebuah janji. Dasar keras kepala, gumam Patama. Meski mulutnya masih terus menggerutu, jauh di dalam hati Patama sudah tak lagi sedingin dulu. Dan mungkin ia sendiri pun tak menyadari bahwa hatinya perlahan mulai berubah. Saat Patama hendak pergi, ia tanpa sengaja mendengar Wican berbicara di dalam kamar. Saat itulah kebenaran akhirnya terungkap. Ternyata semua yang Wican lakukan, semua usaha dan penghinaan yang ia tahan selama ini, semuanya demi biaya pengobatan ayah angkatnya. Pria itu sedang mengidap penyakit berat dan membutuhkan biaya perawatan yang sangat besar. Mendengar hal itu, Patama akhirnya menyadari ia telah salah paham terhadap Wican selama ini. Ia segera memerintahkan asistennya untuk pergi ke rumah sakit dan menyelidikinya. Hasilnya membuat Patama sepenuhnya terkejut. Semua persis seperti yang baru saja ia dengar. Ayah angkat Wican memang benar-benar sedang berjuang melawan penyakit, dan setiap hari mereka membutuhkan banyak uang untuk melanjutkan pengobatan. Barulah pada saat itu Patama benar-benar mengerti bahwa Wican sama sekali bukan perempuan matre seperti yang selama ini ia kira. Diam-diam ia menyiapkan sejumlah uang. Patama memutuskan menyuruh seseorang mengantarkannya ke rumah sakit untuk membayar biaya perawatan ayah angkat Wican. Ia juga mulai memikirkan cara untuk meminta maaf kepada Wican. Namun tepat saat itu ia malah memergoki Wican dan Pu sedang tertawa-tawa dengan akrab. Perasaan tak nyaman yang aneh langsung muncul di hatinya. Tanpa berkata apa-apa, Patama melangkah maju, merebut kotak makanan dari tangan Pu lalu menjejalkannya ke mulutnya sendiri hingga membuat keduanya bingung. Ketika Wicane tidak mau pulang, Patama bersikeras menyeretnya pergi. Tepat saat itu, seorang pekerja berlari panik minta tolong. Tanpa ragu, Patama langsung berlari membantu. Namun saat Wicane ditinggal sendirian,
ia tiba-tiba dikepung sekelompok orang jahat. Mereka menjadikan Wicane sandera lalu mengancam Patama untuk menyerahkan uang tebusan. Situasi menjadi sangat berbahaya. Namun tepat saat itu, Wiccan tiba-tiba berhasil meronta lepas dari cengkraman mereka. Memanfaatkan kesempatan itu, Patama segera menyerang dan melumpuhkan para penjahat itu, lalu menyeret Wiccan untuk melarikan diri. Tak disangka, orang-orang itu tetap mengejar mereka untuk membunuh. Menyadari mereka tidak bisa lolos bersama-sama, Patama terpaksa meminta Wicane lari duluan, sementara ia bertahan menghadapi para penjahat. Tepat di saat paling berbahaya, seorang pria tiba-tiba muncul dan menyelamatkan keduanya. Dia adalah Warat, wakil wali kota setempat. Namun begitu melihat kecantikan Wicane, tatapan Warat langsung berubah. Nafsu jahat jelas terpancar di wajah pria itu. Beberapa hari kemudian, Warat berkunjung ke perkebunan teh. Begitu melihat Wicane mengenakan gaun yang lembut bak seorang dewi, niat busuk Warat langsung muncul. Ia terus mencari cara mendekati Wiccan, bahkan dengan lancang meraba-raba tubuhnya. Wiccan berusaha melawan sambil terus berteriak meminta Warat melepaskannya. "Kau mau berapa banyak uang?" tanya Warat sambil menyeringai licik. "Lepaskan aku!" Wicane membalas dengan marah. Yang membuatnya lebih terluka lagi adalah Patama berdiri tak jauh dari situ, tapi sama sekali tidak turun tangan. Ia dengan dingin hanya menyaksikan seolah semua itu tidak ada hubungannya dengannya. Untunglah, tepat di saat genting, Pu muncul dan menghentikan Warat, membantu Wicane terlepas dari pelecehan itu. Terlalu tersinggung, Wicane berlari ke sudut lalu menangis sesenggukan. Melihat itu, Patama hendak mendekat untuk menghiburnya. Tapi baru saja mendekat ia langsung mendapat tamparan keras. Wicane sambil menangis mempertanyakan mengapa Patama bisa diam saja melihat orang lain melecehkannya tanpa berbuat apa-apa. Patama buru-buru menjelaskan bahwa sebenarnya ia berniat menolong, tapi Wiccan sudah tidak ingin mendengar alasan apapun lagi. Di mata Wicane saat itu, bahkan orang asing pun lebih peduli padanya ketimbang suaminya sendiri. Dalam kesedihan, Wiccan berkata terbata-bata bahwa ia hanya berharap Patama bisa sedikit lebih baik padanya. Namun Patama justru menganggap Wiccan terlalu membesar-besarkan masalah. Ia langsung membentaknya hingga semua perasaan yang tersisa di hati Wiccan benar-benar hancur. Tanpa berkata apa-apa lagi, Wiccan berbalik pergi. Melihat sosoknya menghilang, Patama berdiri terpaku. Mungkin kali ini yang salah memang dirinya. Ingin menebus kesalahan, Patama dengan sengaja mengajak Wiccan minum teh di puncak bukit, tanpa tahu bahwa Wiccan masih sangat marah. Saat menyeduh teh, diam-diam Wiccan menambahkan sedikit garam ke dalam cangkir teh Patama. Begitu menyesap satu tegukan, Patama langsung mengernyit. "Kenapa tehnya jadi asin begini?" Wiccan menjawab dingin, "Mungkin karena mulutmu terlalu kotor." Keduanya pun kembali bertengkar. Wiccan marah dan bertanya, "Kau boleh melakukan apapun untuk menyiksaku, tapi aku tidak boleh membalasmu. Kau pikir seluruh dunia ini harus berputar mengelilingimu?" Setelah berkata begitu, ia berbalik hendak pergi tapi ditahan oleh Patama. Meski sudah berhasil membalas dendam, jarak di antara mereka tetap semakin melebar karena kesalahpahaman yang belum terselesaikan. Suatu hari, Patama tanpa sengaja mendengar percakapan antara Wicane dan ayah angkatnya. Di depan sang ayah, Wicane menyembunyikan semua kesedihannya dan selalu bilang bahwa Patama adalah suami yang baik. Ia bercerita bahwa dirinya diperlakukan bak seorang putri dan belum pernah merasakan sedikit pun perlakuan tidak adil. Kata-kata itu membuat Patama sangat terkejut. Mungkin selama ini apa yang ia lihat dari Wiccan hanyalah kulit luarnya saja, tanpa pernah benar-benar memahami sosok sesungguhnya di balik itu. Dari percakapan itu, Patama juga tahu bahwa Wiccan sedang mencari sosok penderma yang diam-diam membayar seluruh biaya rumah sakit ayah angkatnya. Ia bertekad ingin bertemu untuk mengucapkan terima kasih. Mendengar itu, Patama tak kuasa menahan senyum, tapi detik berikutnya senyum itu langsung lenyap. Sebab Wiccan mengira orang yang membantunya adalah mantan kekasihnya, Prat. Ia berkata dengan penuh haru kepada Prat, "Terima kasih sudah membantuku. Kau adalah pria terbaik yang pernah kutemui." Melihat pemandangan itu, Patama hanya bisa mengepalkan tangan dalam diam. Ketika hubungan mereka belum sempat membaik, sebuah masalah lain kembali muncul.
Baru beberapa hari sejak melangkahkan kaki ke keluarga kaya itu, Wichane mendadak harus berhadapan dengan seorang wanita cantik yang dibawa pulang Patama ke rumah. Tidak hanya itu, Wichane bahkan diperlakukan seperti pembantu. Wanita itu dengan lancang memaksa Wichane berlutut menuangkan air minum untuknya, sementara Patama berdiri di sampingnya tanpa mengetahui apa-apa. Seluruh pekerja di perkebunan itu dengan gembira memanggil wanita itu Nyonya Besar Masa Depan. Meski Wichane tidak mencintai Patama, saat mengetahui Patama memiliki hubungan khusus dengan wanita lain, ia tetap merasa tidak nyaman. Di matanya, seorang pria sombong seperti Patama diberikan gratis pun ia tidak butuh. Hanya Uras, nama wanita itu, yang menganggap Patama bagaikan harta karun. Merasa tersinggung, Uras langsung memerintahkan anak buahnya untuk memberi Wichane pelajaran. Tepat saat orang-orang itu bersiap bertindak, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar dari belakang. "Berhenti, kalian sedang apa?" Patama sudah muncul. Melihatnya, Uras langsung mengubah ekspresi wajahnya. Dalam sekejap ia berubah menjadi wanita lemah yang menyedihkan. Air mata berlinang, mulai mengarang cerita tentang penderitaan yang baru saja ia alami. Namun Patama sama sekali tidak peduli dengan tangisan Uras. Ia langsung mempertanyakan mengapa Uras seenaknya membawa seluruh kru syuting ke perkebunan teh. Uras buru-buru menjelaskan bahwa ia hanya ingin memberi kejutan spesial dan berharap mereka berdua bisa berfoto pasangan yang romantis. Berdiri di samping menyaksikan semuanya, Wichane tak tahan untuk menyindir bahwa mereka berdua memang pasangan yang serasi. Kalimat itu tanpa sengaja menyentuh harga diri Patama. Terpancing emosi, ia langsung menyetujui permintaan Uras, bahkan meminta Wichane menjadi pelayan Uras selama sehari penuh. Sesi pemotretan pun segera dimulai. Uras terus menempel pada Patama, sengaja menyulitkan Wichane dengan berbagai cara. Ia menyuruh-nyuruh Wikan untuk hal remeh, bahkan menyuapi Patama tepat di depan Wichane seolah ingin memprovokasinya. Melihat sosok Wichane yang diam-diam menjauh, hati Patama dipenuhi perasaan campur aduk yang sulit dimengerti. Tepat saat itu, sang sutradara terpesona oleh kecantikan alami Wichane dan menawarinya ikut sesi pemotretan. Awalnya Wichane ingin menolak, tapi Patama justru bersikeras memintanya ikut. Tidak punya pilihan lain, ia terpaksa setuju. Setelah dandan sedemikian rupa, Wichane muncul di depan kamera dan langsung membuat semua orang terpukau. Kecantikannya yang lembut namun memikat membuat seisi lokasi syuting berdecak kagum. Patama hampir tak bisa mengalihkan pandangannya dari Wichane. Sementara Uras marah sampai wajahnya pucat pasi. Menyadari reaksi khusus di antara keduanya, sang sutradara langsung mengusulkan agar Patama dan Wichane berfoto khusus berdua. Awalnya keduanya masih agak canggung, namun di bawah arahan sang sutradara, mereka cepat menemukan kecocokan. Patama dengan lembut mengangkat dagu Wikan, dan saat pandangan mereka bertemu, hati Wichane tanpa sadar bergetar. Patama perlahan mendekat. Tepat saat bibir mereka nyaris bersentuhan, sebuah teriakan melengking tiba-tiba terdengar. Memecah suasana romantis itu, Uras dengan marah menghambur maju memisahkan mereka lalu mempertanyakan pada Patama apakah ia sudah jatuh cinta pada Wichan. Namun karena wataknya yang keras kepala, Patama sama sekali tidak mau mengaku. Tidak hanya itu, ia bahkan melontarkan kata-kata pedas yang bagaikan pisau tajam menusuk hati Wichan. Pelayan akan selamanya tetap pelayan, tak akan pernah bisa menjadi tuan putri. Kata-kata itu membuat Wikan terluka sampai ke titik terdalam. Setelah menahan diri terlalu lama, ia memutuskan menemui Patama untuk mengatakan isi hatinya. "Kita bercerai saja, aku akan mengembalikan kebebasanmu." Patama membeku mendengar kata-kata itu. Ia tak percaya istrinya yang selalu menurut dan patuh itu justru menjadi orang yang mengusulkan perceraian. Tapi yang benar-benar membuatnya meledak adalah kalimat berikutnya. Sebelum bercerai, Wichane meminta uang kompensasi sebesar 5 juta baht. Patama langsung naik pitam. 5 juta? Jangan bermimpi mendapat sepeser pun dariku. Tegasnya dingin. Kalau begitu kau bisa berkemas dan pergi malam ini juga, atau tetap tinggal di sini bekerja. Wichane tidak rela pergi begitu saja, tapi ia juga tidak ingin terus hidup dalam penghinaan dan siksaan dari Patama. Andai bukan karena biaya pengobatan ayah angkatnya, mungkin ia sudah pergi sejak lama.
Di tengah pertengkaran sengit itu, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Suara teriakan terdengar di mana-mana. Kebakaran besar terjadi di gudang perkebunan teh. Api yang ganas dengan cepat menjalar, melahap habis semua yang dilaluinya. Melihat hasil kerja keras selama berbulan-bulan hampir menjadi abu, Patama nekat menerobos ke tengah kobaran api. Setelah bergulat dengan api, ia berhasil membawa keluar sekantong teh berharga. Namun tepat saat itu, sebatang kayu besar dari atas tiba-tiba runtuh. Patama tak sempat menghindar, dan di detik paling berbahaya itu, Wicane tiba-tiba muncul di tengah lautan api. Ia nekat berlari menyelamatkan Patama. Setelah selamat dari kebakaran, Wicane dengan lembut membalut luka Patama. Momen itu membuat hati pria yang dingin itu mulai goyah. Keesokan harinya, Wicane pergi sendirian untuk menenangkan pikirannya. Di kepalanya terus terbayang pertengkaran dan permintaan cerai semalam. Meski di luar tampak keras, sebenarnya Patama sama sekali tidak ingin Wicane pergi menjauh darinya. Tepat saat itu, Prat tiba-tiba muncul. Melihat pria yang pernah ia cintai dengan tulus, semua perasaan yang selama ini dipendam Wicane akhirnya meledak. Ia memeluk Prat erat-erat dan menangis, menumpahkan seluruh kesedihan dan rasa sakit yang selama ini ia tanggung. Mengetahui perempuan yang ia cintai diperlakukan buruk oleh Patama, Prat sangat marah dan ingin membawa Wicane pergi dari tempat itu. Tak disangka, tepat saat itu Patama muncul. Melihat pemandangan di depan matanya, api cemburu langsung berkobar di dalam dirinya. Ia tertawa dingin. "Senang sekali bertemu lagi denganmu. Kenapa datang ke sini untuk berperan jadi pahlawan pembela keadilan?" Kata-kata sindiran itu semakin lama semakin pedas. Patama sama sekali tidak menyisakan harga diri untuk istrinya sendiri. Bahkan ia mengangkat senjata untuk mengancam Prat dan menyuruhnya segera pergi dari perkebunan teh. Prat pun tidak takut. Dalam sekejap kedua pria itu baku hantam. Dengan tenaga yang lebih unggul, Patama cepat menguasai keadaan. Khawatir semuanya di luar kendali, Wicane buru-buru berlari memanggil polisi. Memanfaatkan situasi yang kacau, Prat tiba-tiba memborgol tangan Patama. Patama yang emosinya sudah tak terkendali tanpa sengaja mendorong Wicane hingga jatuh ke tanah. Setelah itu, Prat memakai alasan penyerangan terhadap polisi untuk memasukkan Patama ke dalam tahanan selama beberapa hari agar ia bisa lebih tenang. Namun meski di penjara, Patama tetap tidak mau mengakui kesalahannya. Wicane dengan baik hati datang menjenguknya. Namun yang ia dapatkan hanyalah kata-kata sindiran dingin yang sudah biasa ia dengar. Meski sudah terbiasa dengan sikap itu, Wicane tetap menemui Prat untuk memohon agar Patama dibebaskan. Melihat Wicane begitu mengkhawatirkan suaminya, Prat bertanya dengan sedih, "Apa kau sudah mencintai dia?" Wicane langsung membantahnya. Ia berkata bahwa dirinya hanya menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Namun Prat sama sekali tidak percaya. Dengan pedih, ia berkata bahwa Wicane hidup seperti Cinderella yang malang yang melangkah masuk ke keluarga kaya, setiap hari bekerja seberat pembantu. Bahkan harus berlutut melayani wanita simpanan suaminya. Kata-kata itu membuat Wicane tak bisa membantah sepatah kata pun. Malam itu, setelah 3 bulan menikah, untuk pertama kalinya Wicane melangkah masuk ke kamar pribadi Patama. Tanpa sengaja ia menemukan sebuah album foto lama di dalam lemari. Karena penasaran, Wicane membukanya perlahan dan hatinya seketika tercekat. Di dalamnya penuh foto seorang wanita asing. Tepat saat itu, ibu Patama pulang dari perjalanan panjangnya. Begitu bertemu menantunya, sang ibu langsung menanyainya dengan penuh perhatian, sehingga membuat Wicane merasa sangat tidak enak hati. Ia terus menyalahkan diri sendiri karena tanpa sengaja telah membuat Patama ditangkap polisi. Tidak ingin membuat ibu mertuanya khawatir, Wicane terpaksa berbohong bahwa Patama sedang dinas keluar kota dan akan segera pulang. Ia juga bilang sedang bersiap membawakan baju bersih untuk Patama. Mendengar itu, ibu Patama sangat gembira. Menurutnya, itu tandanya kedua suami istri itu hidup dengan rukun. Bahkan ia mulai bermimpi soal menggendong cucu. Tepat saat itu, kabar baik datang dari kantor polisi. Patama dibebaskan lebih cepat dari perkiraan. Rupanya Prat tidak tega melihat Wicane bersedih, sehingga akhirnya memutuskan melupakan semua masalah dan membebaskan Patama. Namun pria yang sombong itu sama sekali tidak berterima kasih.
Begitu keluar dari kantor polisi, ia langsung memanggil asistennya untuk menjemputnya pulang, sepenuhnya mengabaikan Wei-Chen yang tertinggal di belakang. Ketika sampai di rumah, Patama mendadak melempar uang gaji bulan itu ke arah Wei-Chen. Ia berkata dingin, "Hanya uang yang bisa membuatmu senang. Ambil saja dan habiskan." Mendengar itu, Wei-Chen tidak sanggup menahan diri lagi. Baginya, uang sejumlah itu mungkin tak berarti apa-apa bagi Patama. Tapi bagi sebagian orang, uang adalah nyawa. Setelah berkata begitu, ia menunduk memungut setiap lembar uang itu sambil menangis. Melihat momen itu, hati Patama tanpa sadar bergetar. Ia tak kuasa menahan diri untuk menoleh sekali lagi memandanginya. Sementara itu, Uras semakin merasa gelisah dengan situasinya. Pria yang selama bertahun-tahun ia cintai diam-diam tampak semakin direbut oleh wanita lain. Uras bertekad tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Ia segera mencari Patama untuk membuat keributan. Yang lebih menyakitkan bagi Wei-Chen adalah, meski melihatnya dibentak-bentak, Patama tetap bersikap sangat dingin. Bahkan ia menambah luka dengan menyatakan bahwa mulai hari itu Wei-Chen akan menjadi pelayan pribadi Uras. Dengan Patama sebagai pendukungnya, Uras semakin sombong. Ia memerintahkan Wei-Chen mencuci kaki dan memijatnya layaknya pembantu sungguhan. Namun Wei-Chen bukan lagi orang yang mudah diinjak-injak. Diam-diam ia menuangkan air panas ke dalam baskom cuci kaki. Begitu Uras mencelupkan kakinya, ia langsung menjerit kesakitan. "Kau sengaja ya?" tanya Uras sambil menggeretakkan gigi. Wei-Chen hanya menjawab lembut, "Maaf, lain kali aku akan lebih hati-hati." Tapi itu belum semuanya. Setelah itu, Wei-Chen mengambil sikat pembersih kloset lalu menggosokkannya sekuat tenaga ke kaki Uras. Teriakan kesakitan bergema ke seluruh rumah. Marah sampai hampir gila, Uras segera menyuruh asistennya menyiramkan air cuci kaki itu ke wajah Wei-Chen. Namun detik berikutnya, air itu justru tumpah ke wajah Uras sendiri. Adegan konyol itu membuat siapapun yang melihatnya tak bisa menahan tawa. Jeritan Uras terdengar sampai ke kamar sebelah. Mendengar keributan itu, Patama langsung datang. Menyadari Patama mendekat, asisten Uras cepat-cepat mendorong majikannya sendiri jatuh ke tanah lalu menyodorkan baskom air itu ke tangan Wei-Chen. Begitu Patama masuk, Uras langsung memainkan drama sempurna. Dengan air mata berlinang, ia sambil menangis menuduh, "Wei-Chen menyiramkan air cuci kaki ke wajahku." Tanpa mau tahu duduk perkaranya, Patama langsung marah dan membentak Wei-Chen. Wei-Chen hanya berdiri diam menahan sakit hati. Patama dengan dingin memperingatkan, "Jangan berpura-pura polos atau menyedihkan lagi di depanku. Aku tidak akan pernah luluh karena kau." Kata-kata itu bagaikan pisau yang menyayat dalam hati Wei-Chen. Setelah itu, Patama bahkan memerintahkan Wei-Chen mencuci semua pakaian Uras. Tidak hanya itu, untuk menyingkirkan Wei-Chen dari hidupnya, Patama sengaja bersikap mesra dengan Uras tepat di depan Wei-Chen. Uras dengan bangga merangkul lengan Patama. Kali ini Patama sama sekali tidak menolak. Sambil membawa tumpukan pakaian di tangan, Wei-Chen buru-buru pergi. Namun Patama terus mengikutinya dari belakang. Semua kesedihan yang terpendam lama akhirnya meledak. Wei-Chen berbalik dan berteriak, "Ayo sini, pukul aku sekalian. Kau boleh berbuat apa saja, asal jangan bertingkah gila di depanku lagi." Patama menjawab dingin, "Kalau kau masih kurang ajar, akan kugantung kau di pohon." Pertengkaran itu berakhir dalam keheningan yang menekan. Hari itu bertepatan dengan hari ulang tahun Uras. Semua orang berdandan mewah untuk menghadiri pesta itu. Namun saat semua orang bersiap berangkat, Patama justru meminta Wei-Chen tinggal sendirian di perkebunan teh. Melihat satu persatu orang pergi meninggalkannya, hati Wei-Chen terasa tercekik. Akhirnya Wei-Chen menyadari sebuah kenyataan yang menyakitkan. Di mata Patama, kedudukannya bahkan tidak lebih tinggi dari seorang pembantu. Malam itu, ia duduk sendirian di halaman, air mata diam-diam menetes. Pemandangan itu tanpa sengaja terlihat oleh ibu Patama yang baru saja pulang ke rumah. Melihat menantunya duduk sendirian menangis dalam gelap, hatinya tak kuasa menahan sedih. Wei-Chen memang belum pernah merasakan kasih sayang dari ibu kandungnya. Karena itu, ketika berhadapan dengan kelembutan ibu mertuanya, semua perasaan yang selama ini terpendam langsung tumpah. Setelah mengetahui masa lalu menyedihkan yang menimpa Wei-Chen akibat perbuatan anaknya sendiri, Ibu Patama sangat marah.
ia segera menyiapkan gaun paling indah untuk weekend dan mengantarnya sendiri ke pesta ulang tahun Uras. Ketika Wicane muncul mengenakan gaun yang begitu memesona, seisi ruangan seketika terdiam. Bahkan Uras pun tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Wanita anggun yang tampil dengan pesona luar biasa itu ternyata adalah orang yang selama ini ia hina dan perlakukan seperti pembantu. Namun kejutan sesungguhnya masih belum berakhir. Ibu Patama menggandeng tangan Wiccan, berjalan ke tengah kerumunan lalu berkata lantang, "Dia bukan pembantu di rumahku." Seluruh ruangan seketika hening, semua mata tertuju pada mereka berdua. Ibu Patama melanjutkan, "Setiap kata diucapkan jelas dan berwibawa, dia adalah menantuku." Pernyataan itu bagaikan bom yang meledak di tengah pesta. Semua orang terkejut, sementara Uras berteriak penuh kaget, wajahnya pucat pasi. Menyadari situasi sudah tak terkendali, ayah Uras segera menyeret putrinya keluar ruangan sebelum ia berbuat lebih memalukan lagi. Sementara itu, Ibu Patama menarik anaknya keluar untuk bicara empat mata, tak bisa menyembunyikan kemarahannya. Ia langsung mempertanyakan kenapa Patama begitu tegak, memperlakukan buruk dan mempermalukan gadis sebaik Wiccan. Namun Patama tetap bersikeras menganggap Wiccan hanya perempuan matre. Sebaliknya, ibunya justru melihat hati yang tulus dan sifat yang lembut serta berharga pada diri Wiccan. Ia dengan tegas meminta Patama mulai memperlakukan Wiccan sebagai istri sungguhan, makan semeja, tidur sekamar, dan tidak boleh lagi menindasnya. Meski dalam hati sangat enggan, Patama tak bisa menolak permintaan ibunya, sehingga terpaksa mengangguk setuju. Begitu masuk ke dalam, ia langsung melihat Wiccan sedang berdansa bersama Pu. Melihat tatapan mengerikan Patama, Pu langsung mengerti situasi, buru-buru mencari alasan untuk pergi dan meninggalkan Wiccan sendirian. Tanpa peduli duduk perkaranya, Patama langsung melontarkan kata-kata sindiran yang biasa. Wiccan sudah terlalu terbiasa dengan sikap itu sehingga hanya ingin berbalik pergi. Namun tiba-tiba Patama menarik Wiccan ke dalam pelukannya. Tepat saat itu, Ibu Patama muncul di ruangan. Tidak ingin membuat ibunya curiga, keduanya terpaksa berpura-pura menjadi pasangan suami istri yang bahagia. Diiringi alunan musik lembut, mereka berdansa dengan canggung. Wiccane berbisik bahwa Patama tidak perlu memaksakan diri seperti itu. Namun alih-alih menjawab, Patama malah tiba-tiba mencium bibirnya untuk menghentikan kata-katanya. Momen itu membuat Wiccan terdiam. Sampai Ibu Patama pergi, Wiccan langsung menampar Patama sekeras-kerasnya. Wiccane marah dan mengatainya sebagai orang yang berwajah manusia tapi berhati binatang buas. Kata-kata itu justru membuat Patama semakin marah. Ia mencengkeram pergelangan tangan Wiccane lalu berkata dingin, "Suatu hari nanti akan kubongkar topeng aslimu di depan semua orang." Setelah pesta itu, karena terlalu ingin segera punya cucu, Ibu Patama mengantar Wiccane sendiri masuk ke kamar tidur anaknya. Melihat Wiccane meringkuk di sofa kecil, Patama dengan lancang menariknya berdiri. Dalam tarik-menarik itu, keduanya tanpa sengaja jatuh ke pelukan satu sama lain. Jarak mereka begitu dekat hingga bisa mendengar detak jantung masing-masing. Wiccan refleks memejamkan mata. Namun detik berikutnya, ia justru dilempar Patama ke atas ranjang. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak 3 bulan menikah, mereka tidur di kamar yang sama. Patama di sofa, Wiccane di ranjang, keduanya sama-sama tidak bisa tidur. Semakin malam, Wiccane semakin gelisah. Sesekali ia mencuri pandang ke arah Patama. Melihat Patama sudah tertidur, ia perlahan turun dari ranjang dan mendekat. Menatap pria yang sedang tertidur lelap itu, ia diam-diam menyelimutinya dengan selimut. Di bawah cahaya lampu yang remang, wajah Patama saat tidur terlihat sangat berbeda dari sikap dinginnya sehari-hari. Wiccane tanpa sadar terpaku menatapnya cukup lama. Tepat saat itu, Patama tiba-tiba bergerak. Kaget, Wiccane buru-buru berlari kembali ke ranjang berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Yang Wiccane tidak tahu adalah Patama sebenarnya belum tertidur pulas. Semua yang dilakukan Wiccane sudah terlihat olehnya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, bibir pria dingin itu tersungging senyum tipis. Namun keesokan paginya, Patama kembali ke sikapnya yang biasa.
Ia dengan dingin menegur Wikane karena dianggap seenaknya menyentuh barang-barang di kamarnya, bahkan mengingatkannya untuk tidak seenaknya berbuat semaunya hanya karena mendapat dukungan dari ibunya. Wicane hanya bisa berdiri kebingungan. Ia tidak mengerti apa salahnya hanya karena menyelimuti Patama. Sementara itu, setelah mengetahui bahwa Wiccan adalah istri sah Patama, Uras hampir menjadi gila. Ia tidak bisa menerima kenyataan itu. Dengan amarah membara, Uras langsung pergi ke perkebunan teh untuk mencari masalah dengan Wiccan. Namun kali ini Wicane tidak lagi mengalah. Ia menatap lurus ke mata lawannya lalu berkata dingin, "Akulah nyonya besar sesungguhnya di perkebunan teh ini. Kaulah yang seharusnya pergi." Kata-kata itu bagaikan menuangkan minyak ke dalam api. Uras marah dan mengangkat tangan hendak menampar, tapi Wiccan sama sekali tidak gentar. "Siapapun yang berani menyentuhku akan kubalas," katanya. Melihat sikap tegas Wicane, Uras semakin murka. Tepat saat tangannya hampir mengenai wajah Wicane, sebuah tangan lain tiba-tiba muncul menahannya, Patama. Uras langsung mengubah ekspresinya, ia pura-pura lemah lalu menangis mengadu banyak hal pada Patama. Namun yang tak disangka Uras, kali ini Patama tidak berpihak padanya. Sebaliknya ia justru melindungi Wiccan. Karena tak bisa mengendalikan diri, Uras tanpa sengaja melukai Patama. Patama langsung menyuruh Uras pulang. Setelah Uras pergi, Wicane dengan hati-hati mengobati lukanya. Meski mulutnya terus bilang tidak perlu, Patama tetap diam saja membiarkan Wicane merawatnya. Namun Wicane juga tidak melewatkan kesempatan untuk membalas dendam. Ia sengaja menekan lukanya sampai Patama meringis kesakitan. Melihat reaksi itu, Wicane tertawa. Ternyata sang bos perkebunan teh yang ditakuti semua orang bisa mengerang kesakitan hanya karena luka kecil begini. Patama marah dan menarik Wicane ke dalam pelukannya, jarak di antara mereka langsung terhapus. Tatapan mereka bertemu. Tepat saat itu, Pu masuk ke ruangan. Melihat pemandangan mesra di depan matanya, hatinya seakan tercekik. Ternyata sejak pertemuan pertama, ia sudah jatuh cinta pada Wiccan. Tapi karena tahu Wiccan adalah istri sahabat terbaiknya, ia hanya bisa memendam perasaan itu dalam hati. Demi kebahagiaan Wiccan, ia memilih diam-diam mengalah. Setelah itu, Pu menemui Patama secara pribadi. Ia dengan serius berkata bahwa Wiccan adalah gadis yang lembut dan baik hati, sama sekali berbeda dari yang selama ini dipikirkan Patama. Namun Patama tetap tidak percaya. Tidak punya pilihan lain, Pu memutuskan mengajaknya naik ke puncak bukit. Di sana, Patama menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa akrabnya Wicane dengan para pekerja, dengan senang hati membantu semua orang dan selalu tersenyum tulus. Untuk pertama kalinya, Patama merasa bimbang. Apakah selama ini ia salah menilai Wiccan? Apakah hatinya benar-benar sudah dibutakan dendam sampai tidak bisa lagi mengenali siapa yang benar-benar baik? Sementara itu, di tempat lain, Zom, adik Wicane, sedang tenggelam dalam keputusasaan. Ia selama ini diam-diam mencintai Prat. Namun setelah berulang kali ditolak, kata-kata dingin penolakan Prat membuatnya terluka. Karena tak bisa mengendalikan diri, Zom salah menginjak pedal gas hingga mobilnya menabrak pohon di pinggir jalan. Setelah kecelakaan itu, ia dibawa ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Ketika sadar, rasa sakit di hatinya jauh lebih besar dari luka di tubuhnya. Meski dilarang ibunya, Zom nekat naik ke balkon rumah sakit dengan niat mengakhiri hidupnya. Tak punya cara lain, ibunya terpaksa memakai kata-kata untuk memancing emosi putrinya. Ia berkata bahwa Wiccan yang dulu sering dibully dan diremehkan Zom, kini justru menjadi pemenang terbesar. Mendengar itu, tatapan Zom langsung berubah. Keputusasaan segera digantikan dendam kesumat. Ia berteriak penuh amarah, "Dialah yang menghancurkan cintaku, merampas segalanya dariku. Aku benci dia, aku benci dia." Dalam keadaan yang nyaris gila, Zom melimpahkan semua kesalahan pada Wiccan. Ia sama sekali lupa bahwa justru dirinya dan keluarganya lah yang dulu memaksa Wiccan meninggalkan cinta sejatinya demi menggantikannya menikah dalam pernikahan yang bahkan tidak Wiccan inginkan. Kini, setelah Wiccan menjadi nyonya keluarga kaya, Zom justru mulai memelihara ambisi untuk merebut kembali semua yang pernah ia tinggalkan sendiri. Malam itu, Patama tiba-tiba mendengar Wicane mengigau dalam tidurnya. Melihatnya terus gemetar dalam tidur, ia tak kuasa menahan cemas.
Pria yang biasanya selalu dingin itu diam-diam mendekati ranjang, dengan lembut menenangkan lalu menyelimuti Wiccan. Ketika Patama hendak berbalik pergi, Wiccane dalam keadaan setengah sadar tiba-tiba menggenggam tangannya, seolah takut ditinggal sendirian. Melihat wajah cemas Wiccane, Patama tidak tega. Ia memutuskan duduk di samping ranjang sepanjang malam. Meski sudah menikah 8 bulan, ini adalah pertama kalinya mereka benar-benar tidur satu ranjang. Keesokan paginya, saat membuka mata, Wiccane terkejut mendapati Patama tertidur tepat di sampingnya. Panik, ia segera mendorong Patama sampai jatuh dari ranjang, lalu membentaknya mengapa ia tidur di situ. Patama berpura-pura merasa dizalimi, buru-buru mengarang alasan sekenanya. Namun keduanya tetap berakhir bertengkar seperti biasa. Ingin memberi pelajaran, Patama tiba-tiba mengangkat kaki, membuat gerakan seolah hendak melepas celana. Melihat itu, Wiccane langsung terdiam. "Kau sedang apa?" Patama menyeringai menjawab, "Aku memang bukan orang baik-baik. Kalau kau masih berdiri di sini, jangan salahkan aku kalau tidak sopan." Mendengar itu, Wiccane ketakutan memeluk erat bantal lalu buru-buru berlari keluar kamar. Ia tidak menyadari bahwa tanpa sadar dirinya sudah menempati tempat yang sangat penting dalam hati pria itu. Seiring waktu, jarak di antara mereka perlahan menyempit. Perasaan pun diam-diam tumbuh setiap harinya. Namun tepat saat itu, dua tamu tak diundang muncul, yaitu ibu tiri Wiccane beserta Zom. Membawa ambisi dan kedengkian, mereka datang ke perkebunan teh dengan tujuan merebut kembali apa yang telah hilang. Sejak awal masuk, keduanya sama sekali tidak menyembunyikan niat mereka. Mereka terus-menerus merendahkan Wiccane dan secara terang-terangan menunjukkan keinginan merebut Patama. Mengingat dulu ia sendiri yang membatalkan pernikahan dengan seorang miliarder muda, Zom menyesal sampai hampir gila. Ia tidak henti-hentinya menyindir dan mengejek kakaknya sendiri. Setelah itu Zom pergi ke kandang kuda untuk menemui Patama. Melihat postur tinggi dan pesona pria itu, hati Zom seketika bergetar. Zom diam-diam bersumpah akan menaklukkan pria ini. Ia menaiki kuda mendekati Patama, namun tiba-tiba kudanya mengamuk liar dan melesat maju. Jeritan histeris Zom terdengar ke seluruh perkebunan. Tepat saat paling berbahaya, Patama muncul dan menyelamatkannya. Saat berada dalam pelukan Patama, Zom seolah terpesona sepenuhnya, menatap lekat-lekat pria di depannya. Tak disangka, pria yang dulu ia hina sebagai orang kampung ternyata begitu tampan dan berwibawa. Menyesali kesempatan yang telah ia sia-siakan untuk menikahinya, Zom menyesal sampai wajahnya pucat. Saat makan siang, ia kembali mencari cara mendekati Patama. Tak mampu menahan pesona pria itu, Zom maju terang-terangan berkata bahwa dirinya masih lajang. "Kalau saja dulu ibu tidak melarang, mungkin aku sudah merebutmu sejak lama," katanya. Keantusiasan yang berlebihan itu langsung membuat Patama menyadari maksud sebenarnya. Namun saat itu, hati Patama sudah dipenuhi bayangan orang lain. Meski belum mau mengakui, tidak ada lagi ruang untuk siapapun selain Wiccane. Untuk lepas dari kejaran Zom, Patama sengaja membawanya ke kandang babi dengan wajah sangat serius. Ia berkata, "Kalau kau memang benar-benar menyukaiku, bantu aku menangkap semua babi ini. Kalau tidak, aku akan menganggap kau tidak menghormatiku." Zom berdiri kaku di tempat, namun karena impiannya menjadi nyonya keluarga kaya, ia terpaksa menahan diri dan menurut. Melihatnya kelabakan berlari ke sana kemari mengejar babi, Patama dan asistennya tertawa terpingkal-pingkal. Tak tahan lagi, Zom mencoba bersikap lemah lalu memohon dengan lembut pada Patama untuk membantunya. Namun Patama menjawab dingin, "Daripada membuang waktu di sini, lebih baik kau habiskan waktu untuk membaca buku." Setelah berkata begitu, ia berbalik pergi mencari Wiccan. Namun begitu keluar, Patama justru memergoki Wiccane dan Prat sedang mengobrol dengan sangat akrab. Api cemburu langsung berkobar hebat. Tanpa berkata apa-apa, Patama dengan kasar menarik Wiccane pergi, sekaligus mengingatkan Prat untuk tidak lagi mengganggu istrinya. Tepat saat suasana hampir memanas, ibu tiri Wiccane bersama Zom kembali muncul. Tidak lupa menambah bahan bakar keributan, ibu tiri itu sengaja bercerita bahwa sejak kecil Wiccane dan Prat sangat dekat. Bahkan setelah menikah pun mereka masih sering berhubungan. Tidak hanya itu, ia bahkan mengundang Prat menghadiri pesta makan malam hari itu. Suasana pesta pun dengan cepat menjadi tegang dan aneh.
Zom terus mencari cara mengambil hati Patama. Sementara itu, Prat diam-diam memperhatikan dan merawat Wichen. Melihat kedekatan keduanya, Patama tidak bisa diam saja. Ia tiba-tiba menarik Wichan keluar lalu memeluknya erat. Beberapa saat kemudian, ketika melihat mobil Prat muncul di kejauhan, Patama tiba-tiba mempererat pelukannya lalu berkata, "Aku mencintaimu." Wichan sepenuhnya membeku, ia tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Patama terus mengungkapkan perasaannya dan memohon diberi kesempatan. Setelah itu, ia tak tahan lagi dan mencium Wichan. Semua kejadian itu terlihat jelas oleh Prat. Hatinya hancur, akhirnya ia diam-diam berbalik pergi. Sementara itu, Wichane menyandarkan kepalanya ke dada Patama, merasa bahagia seolah sedang bermimpi. Namun mimpi itu cepat sirna. Ketika mobil Prat sudah menghilang dari pandangan, Patama langsung melepaskan Wichen. Ia menatap dingin ke arah mobil yang menjauh itu. Saat itulah Wichen akhirnya mengerti. Semua hanyalah sebuah sandiwara. Patama tidak pernah benar-benar menyatakan cinta padanya, ia hanya memanfaatkannya untuk melukai Prat. Wichane hanyalah alat dalam rencana balas dendam Patama. Rasa sakit dan amarah langsung memuncak. Wichane berbalik hendak pergi, tapi Patama menahan tangannya erat-erat. Dalam kemarahan, Patama terus melontarkan kata-kata pedas. "Kau tidak bisa memerasku, jadi kau suruh adikmu menggantikanmu? Ibumu juga dalang di balik semua ini. Seluruh keluargamu memang tidak ada yang baik." Hinaan itu bagaikan sayatan pisau yang menusuk hati Wichan. Patama dengan marah mendesaknya ke batang pohon. Tepat saat situasi memuncak, Zom tiba-tiba muncul dan membuyarkan semuanya. Ia mengajak Wichen untuk tidur bersamanya malam itu. Namun begitu masuk kamar, wajah asli Zom langsung terlihat. Ia dengan sombong memerintahkan Wichane memijat dan melayaninya. Setelah itu Zom tiba-tiba bertanya, "Kak, apa kau mencintai Patama?" Wichen terdiam beberapa detik lalu menjawab, "Kami hanya suami istri di atas kertas. Aku tidak akan pernah mencintainya, dan dia juga tidak akan pernah mencintaiku." Mendengar itu Zom sangat puas. "Bagus, mulai sekarang akulah nyonya besar di sini." Kata-kata itu membuat hati Wichane teriris. Melihat wajah pucat kakaknya, Zom semakin merasa menang. "Aku hanya mengambil kembali apa yang memang milikku. Jangan kira jadi nyonya keluarga kaya sebentar bisa membuatmu lupa siapa dirimu sebenarnya. Ayam hutan selamanya tak akan bisa menjadi burung phoenix." Setelah berkata begitu, ia mendorong Wichen keluar kamar dengan kasar. Begitu keluar, Wichen kembali berhadapan dengan ibu tirinya yang sudah menunggu. Alih-alih menghibur, ibu itu justru mencengkeram lengannya dan memerintahnya dengan dingin untuk mencari cara agar Patama mencintai adiknya. Baru setelah Wichane dengan terpaksa mengangguk, ibu tirinya melepaskan cengkeramannya. Malam itu, Wichane berjalan sendirian di puncak bukit. Kata-kata pedas terus terngiang di kepalanya bagaikan pisau yang menusuk hatinya. Tak sanggup menahan lagi, ia mulai berlari di hutan di tengah kegelapan malam. Tiba-tiba suara lolongan serigala terdengar membuatnya jatuh terjerembab ketakutan. Ketika mendongak, sebuah batu nisan besar muncul tepat di depan matanya. Tepat saat itu, terdengar suara langkah kaki dari belakang. Wichane menjerit ketakutan lalu pingsan. Sebelum jatuh, ia ditangkap oleh sepasang lengan kuat, Patama. Ia segera menggendongnya kembali ke kamar. Menatap perempuan yang tertidur lelap dalam pelukannya, Patama tak kuasa mengenang kembali kenangan-kenangan bersama Wichen. Senyum tipis tanpa sadar muncul di bibirnya. Keesokan paginya, setelah tahu Patama sendiri yang membawanya pulang, Wichen tenggelam dalam pikiran-pikiran bahagia. Tanpa sadar ia melangkah ke perkebunan teh. Mata lembutnya mengikuti sosok Patama yang sedang bekerja. Namun perasaan manis itu tak bertahan lama. Saat berkeliling perkebunan menunggang kuda, Patama tiba-tiba melihat Wichane dan Pu sedang mengobrol dengan riang. Api cemburu langsung membakar hatinya. Dengan marah, ia pulang ke rumah dan mendapati Wichane sedang memegang sebuah kotak. Ia langsung bertanya, "Apa isinya?" Wichane tak mau kalah. "Hadiah dari Pu untuk kupakai besok. Tidak seperti seseorang yang tidak menyiapkan apapun dan bahkan menyembunyikan acara besok dariku."
Festival panen teh tahunan pun segera berlangsung dengan suasana yang meriah. Begitu melihat Patama muncul, banyak gadis berlomba-lomba mencari cara menarik perhatian pria tampan dan kaya itu. Di tengah kekacauan itu, Ibu Tiri Wicane memanfaatkan kesempatan untuk menyindir Uras. Namun Uras juga tidak mau kalah. Ia menegaskan bahwa dialah yang paling dekat dengan Patama. Ketiga wanita itu terus beradu mulut sehingga Patama tidak mendapat kesempatan menjelaskan apa-apa. Tepat saat bingung harus bertindak apa, ia melihat Wicane muncul. Bagai bertemu penyelamat, Patama segera menarik Wicane naik ke panggung. Bersamaan dengan itu, suara kembang api meletus, menandai dimulainya festival. Setiap wanita berusaha keras menarik perhatian Patama. Zom bahkan merangkul lengannya dan berkata manja, "Kau mau anggap aku sebagai adikmu juga boleh, apapun juga boleh." Maksud tersembunyinya begitu jelas hingga Patama tak bisa tidak menyadarinya. Melihat pemandangan itu, Uras marah sampai gemetar. Kedua wanita itu cepat terlibat pertengkaran, hingga akhirnya Uras ditampar 3 kali beruntun oleh Zom di depan semua orang. Di sisi lain, Wicane dan Pu sedang asyik bermain lempar bola. Tiba-tiba Patama muncul dan merebut bola dari tangan Pu. Melihat Wicane selalu tertawa riang dengan orang lain tapi dingin padanya, ia semakin marah. Menyadari suasana yang berbahaya, Pu segera mengalah dan memberi tempat untuk Patama. Permainan yang tadinya menyenangkan pun berubah menjadi ajang pertarungan tegang antara suami istri itu. Selama bermain, Patama terus menyindir Wicane. Hingga akhirnya Wicane tidak tahan lagi. "Kau tahu tidak kenapa tak ada yang menyukaimu? Karena sifatmu yang menyebalkan itu tidak ada yang tahan." Setelah berkata begitu, ia melempar bola sekuat tenaga ke arah Patama. Debu dari bola itu tanpa sengaja masuk ke mata Patama. Melihat itu, Wicane langsung khawatir dan berlari mendekat lalu dengan lembut meniup debu yang masuk ke matanya. Adegan mesra itu membuat Zom cemburu sampai hampir gila. Ia menghambur maju lalu tiba-tiba menampar Wicane 2 kali. "Kalau aku sampai dipermalukan lagi, kau akan menyesal." Setelah itu, untuk memecah belah kedua orang itu, Zom menemui Patama secara diam-diam. Ia mengarang cerita bahwa orang yang sebenarnya dicintai Wicane bukan Prat, melainkan Pu. Kebohongan penuh perhitungan itu dengan cepat menanamkan benih kecurigaan di hati Patama. Bayangan-bayangan keakraban antara Wicane dan Pu terus muncul di kepalanya. Pikiran itu membuat Patama merasa kalut dan sedih. Ia melangkah lesu ke puncak bukit, tapi begitu sampai di sana, pemandangan di depan matanya justru semakin membuatnya percaya pada omongan Zom. Wicane berbalik dan tiba-tiba melihat Patama mendekat, ia langsung ketakutan dan buru-buru pergi dari situ. Setelah itu, Patama menemui Pu untuk melampiaskan amarahnya. Tak henti-hentinya melontarkan kata-kata sindiran. Mendengar kata-kata yang menyakitkan itu, raut wajah Pu langsung berubah. Ia dengan tegas menjawab, "Kalau kau tidak mencintai Wicane, jangan merendahkannya." Pu juga mengingatkan Patama akan janjinya dulu, bahwa ia akan memberi Pu kesempatan mendekati Wicane. Kata-kata itu membuat Patama gelisah, tapi ia tetap berusaha bersikap tenang, lalu dengan dingin menyatakan bahwa dirinya tidak akan pernah mencintai orang seperti Wicane. Melihat Patama jelas-jelas berkata lain di mulut namun berbeda di hati, Pu dengan tegas menyatakan bahwa mulai hari itu ia akan berusaha sekuat tenaga untuk mendekati Wicane. Setelah Pu pergi, hati Patama kacau bagaikan benang kusut. Bayangan momen-momen manis bersama Wicane terus muncul di kepalanya. Sebenarnya ia sudah lama mencintai Wicane, hanya saja masih terlalu keras kepala untuk mengakuinya. Suatu hari, polisi tiba-tiba menemukan sejumlah besar barang terlarang di dalam truk pengangkut milik Patama. Melihat itu, Patama tak percaya dengan matanya sendiri. Betapapun ia mencoba menjelaskan, bukti di depan mata terlalu jelas, sehingga ia langsung dibawa polisi. Mendengar kabar itu, Ibu Tiri Wicane dan Zom langsung berniat kabur. Melihat reaksi egois itu, Ibu Patama sangat kecewa. Berbeda jauh dari mereka begitu mendengar kabar itu, Wicane langsung berlari ke lokasi kejadian karena tak percaya Patama akan melakukan hal seperti itu. Melihat berkarung-karung teh senilai puluhan ribu kilogram tumpah ke tanah, Wicane tak kuasa menahan air mata. Ia memohon dengan sangat kepada polisi untuk berhenti.
mengatakan bahwa itu adalah hasil kerja keras Patama selama berbulan-bulan, adalah jerih payah dan impian seumur hidupnya. Menyaksikan hal itu, Patama sangat menyesal dan menyalahkan diri sendiri. Di saat tersulit itu, satu-satunya orang yang tidak meninggalkannya justru Wiccan. Beberapa jam kemudian, kabar dari kantor polisi datang bahwa Patama mungkin harus menghadapi hukuman penjara hingga 15 tahun. Mendengar itu, Wiccan langsung berlari ke kantor polisi. Meski Patama pernah memperlakukannya dengan buruk, Wiccan tetap memahami betul seperti apa dirinya sebenarnya. Namun Patama tidak ingin melibatkan Wiccan. Ia beranggapan Wiccan tidak pernah benar-benar bahagia bersamanya, sehingga dengan dingin menolak semua bantuan dan menyuruhnya pergi secepatnya. Namun dengan sifat keras kepalanya, Wiccan bersumpah akan mencari bukti untuk membersihkan nama baik Patama. Ketika kembali ke perkebunan teh, Wiccan sedih melihat semua pekerja sedang berkemas hendak pergi. Betapapun ia berusaha membujuk mereka. Melihat jerih payah bertahun-tahun Patama hancur hanya dalam semalam, Wiccan pulang dengan hati pedih. Ibu Patama melihat wajah kecewa itu dan merasa sangat iba. Ia berkata sudah memesankan tiket pesawat untuk Wiccan dan berharap ia bisa pergi mengejar kehidupan yang diinginkannya. Namun Wiccan tanpa ragu menolaknya. Ia berkata apapun yang terjadi, ia tidak akan meninggalkan mereka semua. Kini, pria yang dulu adalah seorang pengusaha kaya dan gagah kini berubah menjadi tahanan. Semua wanita kaya yang dulu mengejar-ngejarnya satu persatu pergi meninggalkannya. Hanya istri yang dulu tidak ia sukai yang tetap teguh berada di sisinya. Namun saat Wiccan datang menjenguknya, Patama tetap bersikap dingin seperti biasa. Kalimat pertamanya tetap meminta Wiccan pergi. Bahkan ia sempat menyiramkan air teh panas ke wajahnya. Patama melakukan itu karena tidak ingin melibatkan Wiccan, tapi setiap kata pedasnya bagaikan menaburkan garam ke luka di hati Wiccan. Menyingkirlah dari hadapanku. Aku sampai di titik ini semua gara-gara kau. Kau hanya perempuan yang merepotkan. Terluka sampai ke titik terdalam, Wiccan memutuskan untuk pergi. Ia sambil menahan tangis berpamitan dengan ibu mertuanya, berpesan agar pembantu rumah tetap menjaga ibu dan Patama dengan baik. Meski pembantu itu mencoba menahannya, Wiccan tetap bertekad menarik tangannya dan pergi. Namun saat hendak berangkat, ia tiba-tiba bertemu Pu yang sudah menunggunya. Pu menyerahkan sebuah berkas kepadanya. Wiccan terkejut menyadari itu adalah surat perjanjian perceraian. Barulah saat itu ia benar-benar memahami niat sesungguhnya Patama. Marah dan sedih, Wiccan langsung berlari ke kantor polisi, merobek surat perjanjian cerai itu tepat di depan Patama. Lalu dengan tegas berkata bahwa ia akan tetap mencari cara menyelamatkannya, sekaligus membuktikan bahwa dirinya bukanlah perempuan matre. Kata-kata tulus itu membuat Patama sangat terharu. Untuk pertama kalinya ia merasa sangat beruntung menikahi istri sebaik itu. Keesokan harinya, Wiccan mengajak pembantu rumah pergi memetik teh. Saat bekerja, perkataan pembantu itu tiba-tiba membuatnya teringat bahwa rasa teh milik Patama sama sekali berbeda dari teh yang beredar di pasaran. Hal ini membuatnya penuh harapan. Ia segera membawa Pu ke kantor polisi untuk membuktikan bahwa teh milik Patama berbeda sepenuhnya dari kiriman yang ditemukan mengandung barang terlarang. Sesuai dugaan, polisi pun menyadari kejanggalan itu. Namun Prat memperingatkan bahwa bukti ini hanya bisa meringankan hukuman. Jika tidak ada bukti tambahan sebelum pukul 8 pagi keesokan harinya, Patama tetap akan dibawa pergi. Wiccan nyaris putus asa, tapi mungkin Tuhan masih berpihak pada dua orang yang saling mencintai ini. Malam itu, Prat berhasil menemukan bukti penting yang menunjukkan bahwa Patama telah difitnah oleh orang lain. Dengan bukti yang jelas dan meyakinkan, Patama akhirnya dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan. Setelah kejadian ini, Patama dan Prat pun berdamai. Kembali ke perkebunan teh, Patama terkejut mengetahui Wiccan telah pergi. Menatap kebun luas itu, ia teringat semua yang telah dikorbankan Wiccan demi dirinya. Hatinya dipenuhi penyesalan dan rasa bersalah. Setelah peristiwa ini, ia juga lebih memahami orang-orang di sekitarnya. Hanya ketika berada di saat tersulit, seseorang baru bisa tahu siapa yang benar-benar tulus padanya.
Tepat saat itu, Patama tiba-tiba melihat sosok Wiccan. Tak sanggup menahan perasaannya lagi, ia langsung berlari menghampiri dan memeluknya erat-erat. Namun segera setelah itu, ia menyadari koper Wiccannya sudah dikemas rapi. Terkejut, Patama bertanya kemana Wiccannya hendak pergi. Wiccannya dengan tenang menjawab bahwa saat Patama kembali, itu juga saatnya ia harus pergi. Mendengar itu, Patama sepenuhnya kehilangan ketenangannya. Ia merebut koper Wiccannya lalu mengurungnya di dalam kamar. Tindakan itu membuat Wiccannya tercengang. Awalnya Patama sendiri yang memaksa Wiccannya pergi, tapi kini ia justru bersikeras menahannya. Marah, Wiccannya berkata bahwa hubungan mereka sudah tidak ada artinya lagi. Patama langsung membalas bahwa karena surat perjanjian cerai sudah dirobek, mereka tetap sepasang suami istri. Memanfaatkan saat Patama lengah, Wiccannya diam-diam mengambil kopernya untuk pergi dari kamar. Namun rencananya cepat ketahuan. Detik berikutnya, ia sudah diikat kuat-kuat di kursi. Wiccannya marah berkata bahwa ia sudah mati-matian membantu mencari bukti untuk membebaskan Patama. Tapi bukannya berterima kasih, Patama justru memperlakukannya seperti ini. Keluar dari kamar, Patama segera meminta asistennya membeli bahan makanan. Ini adalah pertama kalinya dalam 32 tahun hidupnya ia turun tangan sendiri ke dapur. Tak lama kemudian, ia berhasil menyiapkan semangkuk makanan lengkap lalu membawanya ke hadapan Wiccan. Namun Wiccan sama sekali tidak berterima kasih. Bahkan menuduhnya sebagai orang yang tidak setia, sekaligus tidak tahu sopan santun. Patama tidak membalas, hanya tersenyum sabar sambil menyuapinya. Wiccan dengan iseng menggoda Patama. Sebentar minta makanan ini, sebentar lagi minta yang lain. Tahu betul Wiccan sengaja menyulitkannya. Patama tetap sabar dan berusaha memenuhi semua permintaannya. Saat mencicipi, Wiccan segera menyadari itu masakan buatan Patama sendiri, langsung mengomentari dagingnya terlalu keras dan asin. Kritik itu sedikit membuat Patama kecewa, tapi demi kenyamanan Wiccan saat makan, ia tetap melepas tali pengikatnya. Sambil makan, Wiccan berkomentar bahwa kemampuan memasak Patama masih perlu banyak perbaikan. Membuat Patama cukup kecewa. Melihat sekilas kesedihan di wajahnya, Wiccan dengan lembut bertanya apakah masakan itu dibuat untuk berterima kasih atas bantuannya selama ini. Patama sesaat terdiam, bingung tidak tahu harus menjawab apa. Buru-buru berpura-pura sibuk lalu meninggalkan ruangan. Namun Wiccan sudah bisa menebak semua perasaan yang tersembunyi di hatinya. Larut malam, suara ketukan pintu bertalu-talu terdengar. Ketika Wiccan membuka pintu, ia melihat banyak lilin menyala dalam gelap, menciptakan suasana yang sangat romantis. Karena penasaran, ia melangkah maju dan melihat sebuah kartu. Saat dibuka, Wiccan menemukan bahwa isinya adalah semua kata-kata sindiran yang pernah diucapkan Patama kepadanya. Membuatnya marah dan ingin mencari Patama untuk meminta penjelasan. Namun di tengah jalan, ia menemukan kartu lain yang diletakkan di sebuah pohon teh. Di atasnya hanya tertulis 3 kata. Maafkan aku, sayang. Wiccannya langsung menyadari semua ini adalah rencana Patama yang disusun dengan cermat untuk memohon maaf. Di hadapan suasana romantis itu, meski mulutnya tidak berkata apa-apa, hatinya sudah dipenuhi keharuan. Patama yang biasanya terus terang, melihat Wiccan diam saja, langsung berkata bahwa jika Wiccan tidak suka, ia akan memadamkan semua lilinnya. Setelah berkata begitu, ia pergi ke tepi danau lalu duduk diam dengan gelisah. Wiccannya diam-diam kembali menyalakan lilin-lilin yang sudah padam, lalu membawa lentera mendekati Patama. Ia dengan lembut berkata bahwa semuanya sudah berlalu. Kalimat itu membuat suasana hati Patama yang berat langsung mencair. Setelah itu, ia dengan lembut mengajari Wiccannya cara menyeduh teh. Ketika wajah Patama perlahan mendekat, Wiccannya tiba-tiba tersadar lalu buru-buru meninggalkan tempat itu. Kembali ke kamar, ia mengunci pintu rapat-rapat, bahkan hati-hati menutup jendela. Namun ia tidak menyangka Patama diam-diam memanjat masuk lewat jendela sisi lain. Baru saja berbalik, Wiccannya tiba-tiba menabrak Patama yang baru saja memanjat masuk ke kamar, membuat suasana menjadi sangat canggung. Tanpa peduli protes Wiccan, Patama dengan santainya naik ke ranjang lalu berlagak menyedihkan. Kau tidak sedikit pun kasihan padaku?
Selama beberapa hari di penjara, aku harus tidur di lantai keras. Hari ini aku hanya ingin tidur di kasur. Tidak punya pilihan lain, Wichan terpaksa mengizinkannya tidur di situ. Patama langsung berbaring, senyum kemenangan tersungging di bibirnya. Ketika Wichane memutuskan tidur di sofa, Patama tidak setuju. Ia terus berpura-pura menyedihkan hingga Wichane tak mampu menolak. Akhirnya kembali ke ranjang dan masuk ke dalam selimut. Saat Patama perlahan mendekat, Wichane ketakutan mundur ke pinggir ranjang. Melihat Patama sepertinya sudah tertidur pulas, ia berniat diam-diam pindah tidur di tempat lain. Namun semua gerak-geriknya tetap dalam pantauan Patama yang sebenarnya hanya berpura-pura tidur. Begitulah, malam itu keduanya melewati malam yang manis bersama. Bertekad merebut kembali hati Wichane, Patama perlahan berubah menjadi lebih lembut padanya. Ia sendiri turun ke dapur memasak, menciptakan momen-momen romantis di bawah cahaya lilin yang berkelap-kelip. Bahkan tak segan bersikap manja dan menggemaskan hingga hubungan mereka semakin akrab. Para pekerja yang dulu meninggalkan perkebunan teh pun perlahan mulai kembali. Segalanya mulai berubah ke arah yang lebih baik. Suatu hari, Patama mengajak Wichane berkuda mengelilingi hutan di puncak bukit. Melihat padang bunga yang indah di depan mata, Wichane sangat bahagia. Tiba-tiba, ia tertarik pada hutan kecil di depan mereka. Tempat setiap batang pohonnya dihiasi bunga warna-warni, sehingga membuatnya seolah bermimpi. Saat Wichane masih terpesona menikmati suasana romantis itu, Patama tiba-tiba muncul dari belakang dan menyerahkan sebuah mahkota bunga yang indah kepadanya. Wichane dengan senang hati menundukkan kepala menunggu. Patama dengan lembut memasangkan mahkota itu di kepalanya, sambil menyingkirkan helai rambut yang jatuh di dahinya. Ketika wajah tampan Patama perlahan mendekat, Wichane tiba-tiba tersadar lalu buru-buru menghindar. Malam harinya, keduanya bersama-sama menerbangkan lentera langit. Cahaya lembut dari lentera itu memantul di wajah Wichane membuat Patama tak bisa mengalihkan pandangannya. Ketika lentera itu perlahan terbang menjauh di langit, suasana terlihat begitu indah seperti mimpi. Di hadapan kecantikan dan kebaikan hati gadis di depannya, cinta di hati Patama akhirnya tak bisa dibendung lagi. Ia memeluk Wichane erat-erat lalu berbisik, "Wichan, kau tahu tidak? Aku mencintaimu." Ucapan cinta itu membuat kedua hati mereka benar-benar semakin dekat. Sejak saat mengakui perasaan mereka, Patama selalu berada di sisi Wichan. Baik dalam pekerjaan maupun setiap kali makan, mereka seperti sepasang kekasih yang saling menyayangi, selalu bercanda gembira bersama. Namun kebahagiaan manis itu tidak berlangsung lama. Keesokan harinya, Patama menerima ancaman dari ayah Uras. Ternyata orang yang dulu memfitnah Patama berjualan barang terlarang adalah ayah Uras sendiri. Kali ini ia ingin Patama bekerja untuknya demi memperluas bisnis gelapnya. Namun Patama dengan tegas menolak. Marah, ayah Uras langsung mengeluarkan senjata mengancamnya. Di tengah situasi genting itu, Uras tiba-tiba muncul dan berhasil mencegah tragedi itu tepat pada waktunya. Di tempat lain, Zom yang selalu iri pada Wichane semakin menyesal dan hampir gila karena cemburu setelah tahu Patama sudah bebas dan mencintai Wichane. Malam itu, Zom berkemas hendak pergi ke perkebunan teh. Namun ayahnya yang mengetahui hal itu langsung marah dan mengatainya tidak tahu malu. Memintanya untuk tidak menghancurkan kebahagiaan yang telah susah payah diraih Wichane. Melihat ayahnya berpihak pada Wichane, Zom semakin membenci. Ia bersikeras berkata tidak sanggup menahan diri melihat Wichane merebut pria yang ia cintai. Ayahnya menasihati bahwa jika benar-benar mencintai, seharusnya ia mengejarnya dengan terhormat, bukan dengan tipu daya. Namun nasihat itu justru membuat Zom semakin marah, menganggap ayahnya masih saja memihak Wichane. Tepat saat itu rumah sakit mengabarkan berita buruk bahwa penyakit ayah angkat Wichane kambuh dan ia harus dirawat inap. Mendengar kabar itu, Wichane sedih duduk terdiam di halaman. Patama dengan lembut menyeka air mata di sudut matanya, menggenggam tangannya dan berkata bahwa esok hari ia akan menemani Wichane menjenguk ayah angkatnya ke rumah sakit. Wichane sangat terharu. Keesokan paginya, mereka berdua pergi ke rumah sakit sejak pagi-pagi sekali. Di depan ranjang ayah mertuanya, Patama mengungkapkan rasa terima kasihnya yang mendalam karena telah membesarkan seorang istri yang baik hati seperti Wichane. Ia bahkan berjanji akan merawatnya seumur hidup. Namun begitu mereka pergi,
ibu tiri Wicane bersama Zom masuk ke ruangan itu. Ibu tiri langsung mengeluh pada suaminya yang terbaring di ranjang, memintanya segera pulang untuk berobat di rumah karena keluarga sudah tidak sanggup membayar biaya rumah sakit. Namun ayah angkat Wicane justru mengeluarkan sebuah buku tabungan dari laci. Melihat angka 500.000 baht di dalamnya, ibu dan anak itu sangat gembira. Setelah tahu buku tabungan itu berasal dari Patama, Zom langsung mengklaim semua jasa itu sebagai miliknya, yakin bahwa Patama sudah melihat ketulusannya. Namun sesaat kemudian, ayah Wicane menghancurkan khayalan itu dengan mengatakan bahwa Patama datang ke situ untuk berjanji akan mencintai Wicane seumur hidupnya. Kata-kata itu membuat Zom marah hingga hampir gila. Ia berteriak, "Tidak mungkin, tidak mungkin." Melihat putrinya kehilangan kendali, sang ibu buru-buru menenangkannya. Sementara itu, untuk memberi kejutan kepada Wicane, Patama diam-diam menjemput ayah angkat Wicane untuk dibawa ke perkebunan teh. Melihat ayahnya muncul di hadapannya, Wicane terharu hingga menangis. Setelah mengatur semuanya dengan baik untuk sang ayah, Patama mengajak Wicane ke sebuah makam, tempat ia mengungkapkan rahasia yang selama bertahun-tahun disimpannya. Orang yang dimakamkan di sana adalah mantan kekasihnya. Dengan dukungan lembut dari Wicane, Patama meletakkan seikat bunga di atas makam itu dan akhirnya melepaskan semua dendam di hatinya. Hari itu, keduanya pergi ke sungai. Wicane tanpa sengaja terpeleset dan jatuh ke pelukan Patama. Tatapan mereka bertemu, jarak pun semakin menyempit. Tepat saat suasana menjadi begitu intim, Wicane malu-malu berlari turun ke danau. Keduanya bermain-main saling menciprati air seperti anak kecil. Dalam keriangan itu, Patama terjatuh ke air. Wicane buru-buru membantunya berdiri lalu dengan lembut mengobati lukanya. Suasana di antara mereka semakin penuh perasaan. Akhirnya mereka tak sanggup lagi menahan diri dan berbagi ciuman mesra. Namun di tengah kebahagiaan yang membuncah itu, dua tamu tak diundang kembali muncul di perkebunan teh. Melihat kehadiran mereka, Patama dan Wicane sama-sama terkejut. Kali ini Zom sepenuhnya berubah sikap, dengan sopan memanggil Wicane "Kak", membuatnya sangat gembira dan setuju mengizinkan adiknya tinggal. Namun begitu Wicane pergi, Zom langsung menyunggingkan senyum penuh perhitungan. Di halaman, ibu tiri Patama, maksudnya ibu tiri Wicane, juga berubah sikap, berpura-pura menyesal dan berusaha mengambil hati Wicane. Ia mengakui semua kesalahan di masa lalu adalah kesalahannya sendiri, memohon maaf pada Wicane, dan menegaskan bahwa mereka tetap satu keluarga. Melihat perubahan sikap ibu tiri dan adiknya, Wicane sepenuhnya percaya. Namun tak lama kemudian, Zom mengajukan permintaan sebenarnya. "Kita sudah jadi satu keluarga. Bukankah kakak seharusnya berbaik hati membantuku? Relakan Patama untukku." Melihat Wicane ragu, ibu tirinya bahkan mengungkit budi pengasuhan di masa lalu untuk memaksanya. Mendengar itu, ayah angkat Wicane marah dan berkata terus terang bahwa justru Zomlah yang dulu meninggalkan Patama terlebih dahulu. Namun kata-katanya sama sekali tidak menyadarkan ibu tiri itu. Sebaliknya, ia justru mengancam Wicane, mengatakan bahwa karena Wicane lah keluarga ini hancur, sehingga ia harus menebus dan membalas budi mereka. Terdesak oleh ibu tiri dan adiknya, Wicane berada dalam situasi yang sulit. Setelah bergulat lama dengan hati nuraninya, ia memutuskan menemui ibu tirinya, mengumpulkan seluruh keberanian untuk mengatakan isi hatinya. "Aku akan tetap berbakti kepada ibu, tapi aku tidak akan merelakan Patama." Ibu tirinya tak percaya dengan apa yang ia dengar. Anak yang selama ini penurut kini berani melawan, membuatnya marah dan menampar Wicane dengan keras. Wicane dengan hati sedih meninggalkan tempat itu. Zom yang sejak kecil dimanja tidak bisa menerima kegagalan begitu saja. Jika tidak bisa mendapatkan Patama, ia bertekad akan merebutnya dengan segala cara. Untuk memecah belah Patama dan Wicane, Zom mendatangi Prat, berharap bisa bekerja sama menghancurkan hubungan mereka. Namun Prat dengan tegas menolak, bahkan memarahinya habis-habisan. Marah, Zom kembali ke perkebunan teh. Begitu sampai, ia langsung menyaksikan Patama dan Wicane bahagia bersama. Api cemburu di hati Zom pun kembali berkobar. Melihat kakaknya begitu dicintai membuatnya semakin membenci Wicane. Diam-diam bersumpah akan merebut kembali semua yang ia inginkan. Suatu hari,
Prat datang ke perkebunan teh, melihat Weekend. Wanita yang selalu ia rindukan, ia mendekat sambil menelepon Weekend. Melihat nomor yang familiar itu, Weekend ragu tapi tetap mengangkat teleponnya. Saat menoleh, ia melihat Prat sudah berdiri di situ. Tepat saat itu, Patama juga muncul. Ketakutan, Weekend buru-buru memutus panggilan telepon. Patama sama sekali tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Ia mendekat dan mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata yang tulus. Menyaksikan kebahagiaan keduanya, Prat pergi meninggalkan perkebunan teh dengan hati yang sakit. Dalam perjalanan pulang, bayangan kemesraan mereka terus menghantui pikirannya. Ia berpikir jika bukan karena kehadiran Patama, mungkin sekarang ia dan Wicane sudah menjadi suami istri. Akhirnya, Prat memutuskan menerima tawaran kerja sama dari Zom. Keesokan harinya, Zom mengajak Wiccan jalan-jalan di hutan, dan Wicane dengan senang hati menyetujuinya. Ketika keduanya sampai di hutan, Zom tiba-tiba tampak sedih, mengaku ponselnya jatuh di tepi sungai. Wicane pun pergi ke tepi sungai untuk membantu mencarinya. Ketika melihat seekor kupu-kupu cantik hinggap di jarinya, ia dengan gembira memanggil adiknya. Namun saat berbalik, Wicane malah melihat Prat. Ia hendak pergi tapi Prat segera menghalanginya. Dengan sedih mengungkapkan bahwa ia tidak pernah bisa melupakan Weekend, lalu memeluknya erat-erat. Zom yang mengintai diam-diam dalam gelap segera memotret momen Prat memeluk Weekend itu. Tak lama kemudian, Weekend sadar dan segera mendorong Prat menjauh. Ia berkata bahwa hubungan mereka sudah menjadi masa lalu, dan sekarang ia sudah memiliki orang yang benar-benar ia cintai. Ia berharap keduanya bisa berpisah dengan damai. Namun saat Wicane berbalik hendak pergi, hujan deras tiba-tiba turun, disertai kilat yang menyambar berkali-kali. Wicane dan Prat terjebak di bukit tidak bisa kembali. Di tempat lain, Zom segera menceritakan kejadian itu kepada Patama, bahkan sengaja membumbui cerita agar terdengar lebih serius. Mendengar bahwa perempuan yang ia cintai terjebak di bukit bersama pria lain, Patama marah hingga kehilangan kendali dan langsung naik ke bukit mencarinya. Dalam perjalanan, bayangan Wicane yang mesra bersama Prat terus muncul di kepalanya. Di tengah kegelapan dan hujan deras, sebatang dahan pohon tiba-tiba menghalangi pandangannya. Malam semakin gelap, jalan pun semakin berbahaya. Di rumah, ibu Patama gelisah karena anaknya tak kunjung pulang. Ia segera menelepon Pu. Tanpa ragu, Pu segera naik ke bukit untuk mencarinya. Di tengah hujan deras, ia terkejut mendapati mobil Patama menabrak tebing batu, sementara Patama tergeletak pingsan di dalamnya. Ketakutan, Pu segera membawanya pulang. Keesokan paginya, begitu sadar, Patama langsung menanyakan keberadaan Wiccan. Tepat saat itu, seorang pembantu berlari panik memberi kabar bahwa Weekend sudah kembali, namun ia pulang bersama Prat. Mendengar itu, api cemburu di hati Patama langsung berkobar hebat. Tanpa menunggu lebih lama, ia marah dan pergi mencari Wicane dan Prat. Begitu melihat keduanya, tanpa memberi kesempatan Wicane menjelaskan, Patama langsung melayangkan pukulan keras ke wajah Prat. Prat pun tidak mau mengalah, langsung membalas. Kedua pria itu segera baku hantam dalam amarah. Wicane ketakutan berlari dan berdiri di antara mereka untuk melerai. Namun justru tindakan Wicane melindungi Prat itu membuat rasa cemburu Patama semakin menguasai akal sehatnya. Dengan pedih ia melihat perempuan yang dicintainya berusaha melindungi pria lain, lalu mulai melontarkan kata-kata penghinaan yang menyakitkan. Tak sanggup menahan lagi, Wicane mengangkat tangan menampar Patama dengan keras, sambil berkata terbata-bata, "Aku pikir kau akan mempercayaiku, ternyata aku salah. Mungkin kita memang tidak cocok." Setelah berkata begitu, ia dengan hati sedih berbalik pergi. Sementara itu, Zom yang berdiri dari kejauhan menyaksikan pertengkaran itu tersenyum puas. Ia yakin akhirnya tidak akan ada lagi yang menghalangi impiannya masuk ke keluarga kaya. Namun Zom tidak menyangka, betapapun ia berusaha mengambil hati Patama, hatinya tetap tidak tergerak sedikit pun. Patama dengan dingin menegaskan bahwa meski Wicane meninggalkannya, ia tidak akan pernah mencintai Zom. Beberapa hari kemudian, Prat yang tak tahan lagi menahan beban hati nuraninya menemui Patama pada suatu malam. Ia menyindir Patama sebagai pengecut dalam soal perasaan.
dan mempertanyakan mengapa Patama tidak mencari tahu sendiri kebenarannya. Setelah itu, Prat menceritakan seluruh kejadian hari itu. Sesuai rencana Zom, Prat sempat kembali mengungkapkan perasaannya kepada Weekend. Namun Weekend tetap dengan tegas menolaknya. Dalam perjalanan turun bukit kembali ke perkebunan teh, mobil Wicane dan Prat tiba-tiba mengalami masalah sehingga mereka terpaksa bermalam di jalan. Setelah mengetahui seluruh kebenaran itu, Patama langsung dipenuhi penyesalan. Keesokan paginya, ia buru-buru menemui Weekend, memohon maaf dengan tulus dan berharap mereka bisa kembali seperti dulu. Namun hati Weekend sudah terlalu terluka. Ia dengan dingin menolak dan berkata semuanya sudah terlambat. Patama tetap tidak mau menyerah. Ia menggenggam tangan Wicane sekali lagi mengungkapkan perasaan tulusnya. Namun kalimat berikutnya dari Wicane sepenuhnya memadamkan harapannya. Bagi orang yang benar-benar mencintai, tidak akan pernah ada kata terlambat. Tapi orang itu bukan kamu. Meski di mulut berkata sudah tidak peduli lagi, jauh di dalam hati Wicane tetap merasa sangat sakit. Ia menemui ayah angkatnya untuk menceritakan semua yang baru saja terjadi. Sang ayah dengan lembut menasihatinya bahwa jika mereka berdua masih saling mencintai, berilah kesempatan sekali lagi. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Malam itu, Wicane pergi sendirian ke tempat di mana ia dan Patama pernah menghabiskan waktu bersama. Kenangan-kenangan indah antara dirinya dan Patama terus muncul dalam benaknya. Tepat saat ia mendongak, ratusan lentera langit tiba-tiba menyala menerangi seluruh langit malam. Sebuah suara yang familiar terdengar dari belakang. Patama perlahan melangkah mendekat. Di tangannya membawa sebuah mahkota bunga yang sederhana. Ia berkata lembut, "Mungkin ini bukan mahkota yang paling indah, tapi ini datang dari orang yang paling mencintaimu." Sambil berkata begitu, ia dengan lembut memasangkan mahkota itu di kepala Wiccan, lalu menyeka air mata di sudut matanya. Patama memeluk Wiccan erat-erat, dan pada momen itu, semua kesalahpahaman di antara mereka akhirnya lenyap. Namun tak lama setelah kedua suami istri itu berbaikan, seorang wanita hamil tiba-tiba muncul di depan rumah mereka. Wanita itu mengaku datang untuk mencari pertanggungjawaban atas bayi di dalam kandungannya. Di depan semua orang, Uras berkata, "Aku datang untuk memberi kabar bahagia. Bayi di dalam kandunganku ini adalah anakmu, Patama. Kau akan segera jadi ayah." Patama marah dan menyeret Uras keluar, memintanya berhenti mencemarkan nama baiknya. Ia menegaskan bahwa di antara mereka berdua tidak pernah terjadi hal yang melewati batas. Tidak punya cara lain, Uras mulai mengancam bahwa jika Patama mengusirnya, ia akan bertindak nekat. Melihat Uras dalam kondisi memelas, Wicane dengan hati lembut membujuk Patama untuk membiarkannya tinggal. Meski enggan, Patama akhirnya terpaksa menyetujuinya. Uras diam-diam tertawa puas, menganggap Wicane begitu naif karena percaya bayi itu anak Patama. Pembantu di rumah yang menyaksikan semuanya tidak tega dan menyarankan Uras untuk mengaku terus terang. Namun demi kehidupan mewah di keluarga kaya itu, mana mungkin Uras rela melepaskannya. Ternyata selama ini ayah Uras sedang diburu polisi karena berbisnis barang terlarang, membuat Uras yang dulunya seorang gadis bangsawan berubah menjadi buronan. Untuk menyelamatkan ayahnya, Uras pernah meminta bantuan wakil wali kota Warat. Namun setelah memanfaatkan Uras, Warat justru berbalik dan menyangkal tanggung jawabnya, menegaskan bahwa bayi itu bukan anaknya. Tidak punya jalan lain, Uras memutuskan memanfaatkan Patama untuk mencari tempat berlindung baru. Dengan niat baik, Wicane membawa makanan bergizi untuk Uras. Namun sebagai balasannya, ia hanya mendapat tatapan penuh kebencian. Uras dengan dingin memperingatkan bahwa betapapun Wicane berusaha mengambil hatinya, ia tidak akan pernah membiarkan Wicane tetap menjadi nyonya perkebunan teh. "Begitu anakku lahir, aku akan mengusirmu, Patama." Wicane tidak mau kalah. Dengan tenang membalas bahwa antara Uras dan Patama sebenarnya tidak ada apa-apa. Ketika kebenaran terungkap nanti, ia akan mencarikan Uras tempat tinggal yang layak. Setelah Wicane pergi, Uras sepenuhnya kehilangan kendali diri. Ia berpikir jika tidak bisa mengusir Wicane, maka harus mencari cara untuk menyingkirkannya. Uras membawa pisau mencari Weekend, namun di tengah jalan ia malah bertemu Zom.
Bersandar pada kehamilannya, Uras dengan sombong menyatakan bahwa dirinya akan segera menjadi nyonya besar perkebunan teh dan meminta Zom pergi hari itu juga. Tidak bisa menahan diri, Zom mengangkat tangan menampar Uras. Uras marah, mencengkeram rambut Zom lalu menarik keluar sebilah pisau tajam. Namun Zom bukan orang yang mudah ditindas, ia langsung membalas hingga Uras kewalahan. Seorang pembantu yang berusaha melerai malah terjatuh terkena pukulan Zom, darah pun mulai mengalir dari dahinya. Ketika Wicane tiba di lokasi dan menyaksikan kejadian mengerikan itu, ia tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia langsung menampar adiknya. Melihat situasi yang serius, Patama cepat-cepat membawa semua orang ke rumah sakit. Setelah tahu apa yang telah diperbuat Zom, ibu tirinya sangat sedih dan menampar putrinya dengan keras. Ia tidak percaya anaknya sendiri bisa setega itu sampai ingin mencelakai orang lain hanya karena seorang pria yang tidak mencintainya. Merenungkan kembali perbuatan putrinya, sang ibu merasa menyesal karena terlalu memanjakan Zom selama ini, sekaligus merasa bersalah karena dulu pernah memperlakukan Wicane dengan tidak adil. Untuk memohon maaf demi Zom, ibu tiri membawa buah-buahan menjenguk Uras di rumah sakit. Berdiri di luar pintu, ia melihat Wicane sedang bersungguh-sungguh memohon agar Uras memaafkan adiknya. Momen itu membuat sang ibu tiri menitikkan air mata penyesalan. Setelah berhari-hari merenung, Uras akhirnya memutuskan untuk memaafkan Zom. Ia juga mengaku kepada Patama bahwa bayi di dalam kandungannya bukanlah anaknya. Setelah itu, Uras berkemas dan meninggalkan perkebunan teh. Meski Wicane sudah berusaha membantu dan berkorban banyak, Zom tetap tidak berubah. Melihat Patama dan Wicane bahagia bersama, api cemburu di hatinya kembali berkobar. Ia bertekad akan membuat keributan di pernikahan kedua mereka. Pada hari pernikahan, Patama dengan hati-hati menyiapkan hadiah untuk Wiccan. Hadiah itu adalah sebuah mahkota bertatakan berlian senilai jutaan baht. Melihat hadiah itu, Wicane terharu hingga menitikkan air mata. Patama dengan lembut memasangkan mahkota itu di kepalanya, membuatnya terlihat bagaikan seorang putri yang keluar dari istana. Terpesona oleh kecantikan itu, Patama tak tahan untuk mendekat. Tepat saat itu, seorang pembantu masuk memberitahu bahwa semua tamu undangan telah hadir. Patama terpaksa pergi untuk menyambut para tamu. Sementara itu, Zom membawa segelas jus jeruk yang sudah dicampuri sesuatu. Ia berpura-pura menyesal dengan air mata berlinang atas semua kesalahan yang telah diperbuatnya. Melihat adiknya tampak sudah menyesal, Wicane dengan baik hati memaafkannya. Menyadari saatnya telah tiba, Zom menyerahkan segelas jus jeruk itu kepada Wiccan. Namun tepat saat Wiccan hendak meminumnya, ibu tirinya tiba-tiba muncul, merebut gelas jus itu dari tangan Zom lalu menampar putrinya. Dengan marah ia berkata, "Di dalam jus ini ada obat." Sang ibu baru saja menemukan sebotol obat di kamar Zom dan langsung menyadari maksud jahat anaknya. Menatap anak yang telah ia besarkan dengan tangannya sendiri, ia tidak percaya Zom bisa sekejam ini. Kali ini, sang ibu memutuskan untuk tidak lagi memaklumi kesalahan itu. Dengan tegas berkata bahwa setelah pernikahan ini selesai, Zom harus pergi dari sana. Zom bukannya mengakui kesalahan, malah melimpahkan semua kesalahan kepada Wiccan. Ia berteriak bahwa jika bukan karena Wiccan, ia pasti sudah lama menikah dan memiliki anak dari Patama. Melihat sikap keras kepala adiknya, Wiccan memutuskan untuk tidak lagi mengalah. Ia dengan tegas memperingatkan bahwa jika masih ada lain kali, jangan salahkan dirinya jika tidak lagi memberi ampun demi hubungan kakak adik. Kembali ke kamarnya, Zom duduk di ranjang dalam kesedihan dan keputusasaan. Bayangan-bayangan masa lalu satu persatu muncul di kepalanya, membuatnya tak sanggup menahan air mata penyesalan. Ketika malam tiba, pesta pernikahan tetap berlangsung sesuai rencana. Patama berdiri memberikan sambutan di depan semua tamu undangan. Ia bercerita bahwa dulu, karena dikhianati kekasihnya, ia sempat kehilangan kepercayaan pada cinta. Namun berkat Wicane, yang selalu setia berada di sisinya tanpa pernah meninggalkannya, ia berhasil menemukan kembali kepercayaan itu. Namun tepat saat kebahagiaan itu terasa sempurna, ayah Uras tiba-tiba datang bersama anak buahnya menerobos masuk.
Ternyata sebelumnya Patama dan Prat sudah bekerja sama menghancurkan kerajaan bisnis ilegal milik ayah Uras, membuatnya harus hidup buron bagaikan seorang penjahat. Kini ia bertekad membalas dendam pada Patama. Ia memerintahkan anak buahnya menyandra Wicen, menggunakannya untuk mengancam Patama. Dengan kartu penting di tangannya, ia mengancam Patama untuk mengangkat senjata dan melukai dirinya sendiri. Jika tidak, ia akan mencelakai istrinya. Patama sama sekali tidak ragu, ia rela mengorbankan dirinya sendiri asalkan orang yang ia cintai tidak terluka. Melihat senjata diarahkan pada Patama, Wicane dengan panik memohon agar ayah Uras menembaknya saja alih-alih menyakiti diri Patama sendiri. Tepat di saat paling genting, Uras tiba-tiba muncul dan mencegah tragedi itu. Ia tidak ingin ayahnya melakukan kesalahan lebih jauh lagi. Uras terus memohon agar ayahnya menghentikan aksinya. Mungkin di momen itu, ikatan keluarga akhirnya mengalahkan dendam. Ayah Uras pun akhirnya melepaskan segala kebenciannya. Patama dan Wicane berpelukan erat setelah melewati semua badai yang menghantam mereka. Sejak saat itu, mereka resmi bersama, menikmati kehidupan yang damai dan bahagia selamanya. Dan cerita pun berakhir di sini.